Halo Sobat Klimatologi, kembali lagi bersama saya Lulu Putri Angmasifa dengan NIM 5034119 pada mata kuliah Klimatologi Laut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai effect of climate change on extreme event and coral bleaching. Perubahan iklim memiliki dampak terutama pada peningkatan suhu laut dan juga pemutihan karang. Peningkatan suhu laut adalah faktor utama terjadinya pemutihan karang. Perubahan iklim seperti pemanasan dan pengasaman laut memperburuk pemutihan dan kematian karang. Marine heat waves atau MHWS didefinisikan sebagai periode suhu permukaan laut atau sea surface temperature abnormal di atas persentil ke-90 sebagai ambang batasnya dan berlangsung minimal 5 hari berturut-turut. Secara global, frekuensi MHW telah meningkat sebesar 34% sejak awal abad ke-20 dengan kejadian ekstrim pada tahun 2014 hingga 2017 yang mengakibatkan kematian massal terumbu karang. Secara regional, studi menunjukkan bahwa MHW di wilayah seperti cekungan Indonesia, Australia, dan Laut Timur berlangsung selama 3 hingga 4 bulan pada tahun 2016 dengan suhu puncak melebihi 28 derajat Celcius. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemutihan karang, diantaranya suhu air laut yang tinggi, konsentrasi nutrisi, intensitas cahaya, dan ketersediaan fitoplankton, serta laju aliran air. Berikut dapat dilihat tabel kriteria untuk komponen bentik dan terumbu karang yang digunakan dalam penilaian kesehatan terumbu karang menurut Gianto et al. Pada tahun 2017. Nah, untuk kategori live coral cover, disimbolkan dengan LC ketika kurang dari 22% itu termasuk low, lebih dari 22 kurang dari 37% dikategorikan moderat, dan lebih dari 37% dikategorikan tinggi. Sedangkan untuk resilience level dikategorikan sebagai R, ketika lebih dari 21% dan LC-nya kurang dari R, maka dikategorikan low. Dan ketika R-nya kurang dari sama dengan 21% dengan LC lebih dari R, itu tergolong tinggi. Nah, untuk coral fish kategori diindikasikan dengan total biomasa coral fish atau BCF ketika kurang dari 970 kg per hektar itu low, lebih dari 970 kg per hektar dan kurang dari 1940 kg per hektar dikategorikan moderat, sedangkan lebih dari 1940 kg per hektar dikategorikan tinggi. Peristiwa MHW pada tahun 2016 sangat merusak, ditandai dengan tekanan termal yang ekstrim dan durasi yang berkepanjangan. Di Kepulauan Nusa Tenggara Kecil, MHW berlangsung sehingga 215 hari. Peristiwa ini sejalan dengan peringatan Bleaching Alert Level 2 yang meluas di wilayah seperti Lombok dan mengindikasikan risiko tinggi kematian karang. Peningkatan aktivitas MHW skala besar sering terjadi setelah peristiwa ENSO. Pemutihan karang disebabkan oleh suhu air laut yang sangat tinggi akibat perubahan iklim. Di bawah tekanan suhu ekstrim, kerusakan jaringan karang atau terlepasnya dari kerangkanya dapat terjadi dan seringkali menyebabkan kematian. Pemutihan karang paling umum terjadi di lokasi dengan intensitas dan frekuensi anomali tekanan termal yang tinggi dan kurang umum di daerah dengan suhu air laut yang sangat bervariasi. Komunitas mikroba juga berperan dalam kerentanan termal. Mikroalga yang terdapat pada karang yang sensitif terhadap suhu lebih rentan terhadap infeksi virus pada suhu yang lebih hangat. Karang yang memutih menunjukkan bukti peningkatan jumlah virus dibandingkan dengan karang sejenis yang tidak memutih. Nah, karang yang memiliki tingkat makan tinggi atau heterotropik plastik cenderung memiliki tingkat kelangsungan hidup dan pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan karang yang memiliki tingkat makan rendah dan plastisitas heterotrofik yang terbatas. Nah, berikut dapat teman-teman lihat, ini merupakan gambaran respon karang terhadap stres termal pada 3 skala waktu dan 3 tingkat organisasi biologis. Gambar A ini menunjukkan respon komunitas. Setiap kali terjadi stres termal seperti pemanasan laut, tutupan karang akan menurun karena bleaching dan terjadi kematian karang. Nah, tanpa adaptasi, ini penurunan semakin parah dari tahun ke tahun karena karang tidak mampu pulih sepenuhnya. Sedangkan dengan adaptasi pada garis yang putus-putus ini, penurunan masih terjadi tetapi lebih lambat. Karang memiliki kapasitas untuk meningkatkan toleransi panas sehingga tutupan karang tidak jatuh dalam skenario tanpa adaptasi. Kemudian gambar B, ini menunjukkan respon individu, menggambarkan bagaimana 4 fungsi fisiologis pada karang
berubah selama 24 bulan dengan 2 episode stres termal. Ketika stres panas terjadi, zona merah akan mempengaruhi fotosintesis, cadangan energi, dan kalsifikasi dan reproduksi terumbu karang. Fotosintesis pada garis berwarna hijau menurun drastis karena kehilangan sumber energi. Kemudian cadangan energi yang berwarna biru juga menurun drastis karena terumbu karang memakai lipid untuk bertahan hidup. Kalsifikasi pada garis kuning ini menurun karena pertumbuhan terumbu karang berhenti, sedangkan reproduksi merah muda ini tertunda atau gagal. Energi dialihkan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian gambar C ini menunjukkan respon terumbu karang seluler dan monokuler. Ada beberapa tahapan respon seluler. Yang pertama, perubahan ekspresi gen detik ke menit. Di sini terumbu karang akan mengaktifkan gen stres panas seperti heat shock protein. Kemudian pada tahap yang kedua, perubahan proteomik dan seluler menit ke hari. Protein baru diproduksi dan sel mencoba memperbaiki kerusakan. Kemudian yang terakhir, tahapan perubahan fisiologis. Ini terjadi pada tingkat organisme yang mulai muncul seperti penurunan fotosintesis dan kalsifikasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya pakai, dan terima kasih.